Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Sidang perkara pidana nomor 45, garis miring PID titik B, garis miring 2024, garis miring PN titik BDL, atas nama terdakwa A yang berkokok pada hari Kamis 2 April 2024 akan segera dimulai. Hakim anggota 1 dan 2, apakah sudah siap? Panitera, jaksa, penuntut umum, kuasa hukum terdakwa siap? Siap. Siap. Sidang perkara pidana nomor 45, garis miring PID, titik B, garis miring 2024, garis miring PN, BDL, atas nama terdakwa Ayam Berkokok, pada hari ini dinyatakan dibuka dan diterbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Panitera, mohon dipanggilkan terdakwa. Terdakwa yang berkokok dipersilahkan memasuki ruang sidang. Terdakwa sudah hadir. Jaksa penuntut hadir. Hadir yang mulia. Penasihat hukum terdakwa hadir. Hadir yang mulia. Baik. Karena pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa, barang bukti, dan seluruh agenda pembuktian telah selesai, maka sidang hari ini memasuki acara pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih yang mulia. Izinkan kami membacakan surat tuntutan nomor rek titik perkara PDM minus 45 garis miring 0,2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL. Pendahuluan, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Ayam Berkokok, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam Berkokok telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek titik perkara PDM-45 garis miring 2,2 garis miring 2024 garis miring PN titik PDL tanggal 15 Maret 2024 dengan uraian. Dakwaan primer, pelanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar, pelanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Satu, bahwa benar korban bebek entok 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Dua, bahwa benar terdakwa Ayam Berkokok umur 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Tiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Empat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Lima,
bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, sprei pengawet, dan wewangian agar tidak tercium bau busuk. 6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana berupa A. Barang siapa unsur ini menunjukkan pada subjek hukum yaitu setiap orang. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa pelaku adalah terdakwa Ayam Berkokok umur 23 tahun yang merupakan subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. B. Dengan sengaja. Berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, adanya sifat kesengajaan terlihat dari tindakan terdakwa yang mengambil pisau lipat yang telah disimpan dalam jok sepeda motor, kemudian secara sadar dan berulang menusukkan pisau tersebut ke leher dan dada korban, dan menunjukkan adanya kehendak yang terarah untuk menghilangkan nyawa korban. Keseluruhan tindakan ini menggambarkan adanya kesengajaan dengan maksud. C. Dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini mensyaratkan adanya 1. Perencanaan, 2. Jeda waktu yang cukup, 3. Kesempatan berpikir secara tenang, 4. Pergumulan batin sebelum pelaksanaan. Terpenuhi melalui 1. Terdakwa menyimpan pisau sebelumnya dalam jok motor, 2. Terdakwa membawa pisau tersebut sebelum masuk ke kamar korban, 3. Terdakwa memiliki motif iri hati dan ekonomi yang telah dipendam sebelumnya, 4. Terdakwa terinspirasi dalam film Narcos, menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan dengan meniru pola tindakan kriminal. Terakhir, 5. Terdakwa menikam korban berulang kali, bukan tindakan spontan atau reaktif. D. Merampas nyawa orang lain. Perbuatan fisik berupa 1. Menusukkan pisau lipat ke leher dan dada korban secara berulang. 2. Mengakibatkan korban mengalami luka fatal dan meninggal dunia sebagaimana terungkap dalam visum et repertum. Kesimpulan unsur pasal 340 KUHP, berdasarkan hal demikian maka semua unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan primer pembunuhan berencana terbukti. Pada unsur pasal 338 KUHP terkait dengan pembunuhan biasa berupa A. Barang siapa telah terbukti bahwa pelakunya adalah terdakwa Ayam Berkokok. B. Dengan sengaja, terdakwa dengan sengaja menusukkan pisau secara berulang kali ke tubuh korban. C. Merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Kesimpulan unsur pasal 338 KUHP, berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun, karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. A. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak muda yang masih berumur 19 tahun. B. Tindakan terdakwa dilakukan secara terencana, menunjukkan niat jahat yang tinggi. C. Terdakwa melakukan penusukan berulang kali secara brutal, mencerminkan kekejaman. D. Setelah membunuh, terdakwa masih mengambil barang-barang korban, sehingga menambah kerugian korban dan keluarganya. E. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak dengan membungkus mayat korban menggunakan plastik besar, sprei, dan pengawet. F. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada tahap awal proses penyidikan. Kemudian hal-hal yang meringankan, yaitu A. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. B. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga membantu memperlancar proses persidangan. C. Terdakwa belum pernah dihukum. D.
Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki kemungkinan untuk memperbaiki diri. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ayam Berkokok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayam Berkokok dengan pidana penjara selama 10 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, dan plastik besar sprei pengawet serta wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian tuntutan ini kami bacakan atas perhatian majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Baik, majelis mencatat bahwa penuntut umum telah selesai menyampaikan tuntutannya. Berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Bagaimana penasihat hukum? Apakah pembelaan akan disampaikan pada hari ini atau akan diajukan secara tertulis? Yang mulia, kami mohon waktu untuk menyusun pembelaan tertulis, baik untuk pledoi dari kami maupun untuk pembelaan pribadi terdakwa. Berapa lama waktu yang saudara perlukan? Jika berkenan, Yang mulia, kami mohon waktu 1 minggu. Baik, permohonan dicatat. Majelis mengabulkan dan memberikan waktu 1 minggu untuk menyusun pembelaan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi. Apakah ada hal lain? Tidak ada, Yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal tersebut. Sidang dinyatakan ditutup. Tok. Sidang perkara pidana nomor 45 garis miring PD titik B garis miring 2024 garis miring PN titik BDL atas nama terdakwa Ayam Berkokok pada hari Kamis 2 April 2024 ditunda. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.